Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan Lomba MAPSI Nasional tahun 2020. Saya atas nama Muhammad Hadik Haidar mewakili SMK Subhanul Waton Tegalrejo, Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri yang jujur dan adil, yang saya hormati para panitia lomba, para pembimbing yang saya hormati, serta teman-temanku dari Sabang sampai Merauke yang saya cintai dan saya banggakan. Awalan, sebagai kalimah muqaddimah, sebagai pijakan awal kita melangkah, marilah untayan tasbih tahmid ala nikmatillah kita haturkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu. Atas bentangan taufik dan hidayahnya, kita semua dapat mengikuti lomba dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya min yaumi hada illa yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Teman-teman yang saya muliakan, dalam masa pandemi ini kita harus lebih memperhatikan kesehatan dan memperdulikan kelestarian lingkungan kita. Islam sebagai rahmatal alamin, rahmat bagi alam semesta, mengharuskan kita untuk menjaga lingkungan tanpa terkecuali. Tanpa apa? Tanpa terkecuali. Rasulullah memandang alam ini secara utuh untuk harus dijaga. Dan kita sebagai manusia yang mengemban amanah tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, karena manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk ciptaan lainnya. Makhluk apa? Makhluk yang paling sempurna. Akan tetapi, mengapa kerusakan utama di muka bumi ini disebabkan oleh tangan-tangan manusia? Tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Banyak kita ketahui, ada gunung meletus, banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan, dan masih banyak lagi. Tidak lain dan tidak bukan disebabkan karena aidin nas, ulah tangan manusia yang gratel, yang metakil. Maka liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Allah menghendaki agar manusia merasakan sebagian dari perbuatannya, agar manusia kembali ke jalan yang benar. Bukan karena Allah tidak sayang kepada manusia, akan tetapi karena begitu besar cinta Allah kepada manusia, ketika para manusia melakukan kesalahan, Allah selalu memperingatkan. Teman-teman, dalam kisah babat tanah Jawa, dahulu kala tanah Jawa yang begitu luas nan indah ini
dihuni oleh bangsa jin, lelembut, setan, iblis, dan masih banyak lagi. Maka dari itu Syekh Subakir bersama 4 wali kutub diutus dari kerajaan Turki Utsmani untuk datang ke Pulau Jawa. Untuk apa? Untuk bertemu dengan penguasa Jawa kala itu, yakni Ki Sabdopalon, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Ki Lurah Semar. Wahai Ki Lurah, apakah tanah Jawa ini boleh dihuni oleh manusia dan diajarkan Islam di dalamnya? Ki Lurah Semar pun menjawab, boleh Kisanak, akan tetapi dengan syarat. Yang pertama, Islam boleh diajarkan, akan tetapi tidak boleh dengan cara yang memaksa. Yang pertama, toleransi antar umat beragama. Betul apa betul? Betul. Yang kedua, adat istiadat dan budaya Jawa yang sudah ada tidak boleh ditinggalkan. Tradisi adat orang Jawa zaman dahulu sangat mencintai alam. Salah satunya yakni tradisi gugur gunung, atau yang biasa kita sebut dengan istilah kerja bakti. Istilah apa? Kerja bakti. Kerja bakti merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Dan bukan hanya itu, tradisi orang Jawa ketika diberi kenikmatan oleh Allah berupa alam semesta, berupa alam yang begitu luas, mereka melakukan tradisi sedekah bumi. Tradisi sedekah bumi yakni ketika hasil bumi dikumpulkan, buah-buahan, sayur mayur dikumpulkan menjadi satu dan disedekahkan kepada para fakir miskin. Akan tetapi lihatlah perbedaan dengan orang-orang zaman sekarang. Orang-orang zaman sekarang sering melakukan kerusakan. Bisa kita lihat pada tahun 2015 silam, kejadian di Riau, kebakaran hutan yang begitu luas, tidak lain dan tidak bukan disebabkan karena keegoisan manusia. Karena keegoisan manusia tersebut ingin mengubah lahan hutan yang begitu luas untuk dijadikan lahan industri. Karena mereka ingin menggunakan waktu yang singkat, waktu yang cepat, maka mereka membumi hanguskan lahan hutan. Mereka tidak berpikir apa saja yang akan punah, apa saja yang akan resah. Bukan hanya singa, kera, gajah, jerapah, ulat, lalat, bahkan sampai buaya darat ikut merasakan keresahannya. Maka Ki Semar pun kembali berkata, dan jika orang-orang para manusia melanggar syarat tersebut, Gunung Merapilah yang akan menjadi peringatannya. Maka dari itu orang Jawa mengenal dengan istilah Gunung Merapi tidak pernah ingkar janji. Gunung Merapi menjadi salah satu peringatan dari Allah. Peringatan dari Allah agar manusia selalu kembali ke jalan yang benar. Ki Lurah Semar saja melarang manusia untuk berbuat kerusakan. Apalagi Allah. Allah juga pernah berfirman dalam kitab Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tabghil fasada fil ard. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Teman-teman, Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu menjaga alam, mencintai alam semesta. Rasulullah mengajarkan dengan 3 cara. Yang pertama yakni anadofatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Rasulullah menyuruh agar kita selalu menjaga kebersihan. Dalam masa pandemi ini, para ulul amri bangsa Indonesia mengharuskan kita untuk stay at home. Maka bersihkanlah rumah-rumah kalian
agar enak dipakai dan nyaman dihuni. Yang kedua, Rasulullah sangat mencintai hewan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah melarang sahabatnya yang mengambil seekor anak burung dari sarangnya. Anak burung saja yang populasinya banyak tidak diperbolehkan untuk diambil oleh Rasulullah. Apalagi hewan-hewan yang langka, pastilah sangat dilarang oleh Rasulullah. Dan yang ketiga, Rasulullah menganjurkan kita untuk melakukan reboisasi. Sebagaimana hadisnya, man ahya ardan mayitah, barang siapa yang menghidupkan lahan mati, maka falahu fiha ajrun, pahala baginya. Jika kita melihat tanah yang kering kerontang, tandus gersang, maka kita berkewajiban untuk menanaminya ke pepohonan agar tanah tersebut terlihat hidup layaknya manusia. Teman-teman yang saya cintai, maka dari itu marilah kita selalu menjaga dan melestarikan alam semesta ini. Agar apa? Agar kita selalu dijauhkan oleh Allah dari bala, agar kita selalu diberi kelimpahan nikmat berupa alam semesta ini. Hadirin, jaga bumimu, maka bumi akan menjagamu. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Summassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.